Kita lanjutkan, tadi kita break sebentar ya. Oke, pada pasien yang ini dok, jadi misalnya mereka datang dari daerah, tadinya sebelum PSBB ya, misalnya dari daerah yang berpotensi ada penularan, itu harus isolasi diri di rumah. Sebetulnya yang dimaksud isolasi diri di rumah itu seperti apa dok? Apa di rumah tiktokan? Apakah nonton drama Korea misalnya gitu? Iya, apa aja yang harus ya. dilakukan? Ya. Jadi mungkin masyarakat ada yang paham, ada yang belum paham ya. Jadi yang namanya isolasi mandiri itu adalah kita di rumah ya, di rumah saja, tidak boleh pergi ke mana-mana. Kemudian di dalam rumah menggunakan masker, kemudian tetap menggunakan social distancing terhadap keluarga yang lain. Iya. Nah, kemudian ini. Suami istri juga. Terus itu makan, tempat makan dan semua keperluan makannya kita sendirikan, tidak boleh dicampur dengan yang lain. Maksudnya tidak boleh dipakai oleh anggota keluarga yang lain. Gelasnya sendiri-sendiri, kamarnya juga terpisah. Dan untuk linen, spray itu baju juga terpisah ya. Ya, terpisah, tetapi tidak perlu menggunakan baik clean atau menggunakan obat-obat macam-macam, tidak usah. Cukup pakai air panas saja. Nah, jadi ternyata untuk menghilangkan itu gampang sekali ya, hanya dengan air panas dan sabunnya dok ya? Iya, yang pasti itu. Kemudian di rumah selalu cuci tangan. Cuci tangan. Menggunakan sabun, apapun sabunnya. Iya. Jadi itu dok sekalian ini ya. Saya pas ke bank beberapa waktu lalu itu saya lihat para pekerja di bank itu menggunakan handscoon atau sarung tangan. Sebetulnya perlu nggak sih seperti itu? Jadi saya pikir malah kalau mereka pakai handscoon malah mereka nggak handstrap. Iya. Jadi harusnya bagaimana dok? Ya, jadi kalau kita menggunakan handscoon atau sarung tangan itu hanya melindungi diri kita, tidak melindungi oleh orang lain ya. Contohnya begini, kita habis melakukan satu pekerjaan di daerah di sini ya, menggunakan handscoon itu, menggunakan sarung tangan. Kemudian kita berpindah ke sebelah atau berbicara dengan orang lain masih menggunakan masker yang sama, padahal masker kita itu kotor. Sama juga itu untuk kita memindahkan terhadap virus pasien, atau kuman, terhadap orang lain, terhadap orang lain bukan pasien ya. Jadi kita bisa menularkan ke orang lain. Nah, lebih baik kalau kita selalu cuci tangan. Ya, jadi menurut kita ya, atau menurut Komite PPI juga, bahwa sebetulnya nggak perlu pakai handscoon, tapi yang penting dalam selang sekian menit Anda harus handstrap dengan 5 langkah. Nanti kita akan peragakan handstrap di akhir acara ya. Ya. Oke, kemudian yang ini dok. Ini yang penting. Yang penting ada begini dok. Tidak perlu menggunakan sabun yang harus. Jadi selama ini pada nyari sabun yang bermerek untuk kesehatan, padahal itu tidak perlu. Iya, ya. Asal perlu. Sabun apa aja boleh ya dok? Apa aja boleh. Sabun kecantikan boleh, sabun bayi? Boleh. Sabun bayi boleh, tidak harus sabun dengan merek tertentu. Iya, jadi cuci tangan itu bisa menggunakan basis alkohol, ya. Yang waktu itu kita cari-cari nggak ada tuh di supermarket. Ya habis, terus setelah ada harganya jadi 50.000. Iya, lebih mahal. Padahal tidak harus dengan alkohol. Tidak harus. Sabun pun juga bisa. Jadi itu yang penting. Jadi murah sebetulnya, tidak harus menyediakan dengan merek-merek tertentu. Betul. Kemudian ini dokter, ada definisi kontak erat itu. Apa yang dimaksud kontak erat? Iya. Batasannya apa? Iya. Jadi yang dalam COVID ini ada istilah dengan kontak erat ya dok. Ya. Jadi kontak erat ini adalah kita yang merawat, yang setiap hari membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Kemudian yang berdekatan ya dengan jarak 1 meter. Kemudian kurang dari 1 meter ya. Kurang dari 1 meter. Kemudian kita bepergian juga bersama-sama kurang dari 1 meter, kontaknya dia kontak erat, jika gitu. Tanpa APD. Ya, tapi betul. Kalau APD definisinya menjadi tidak kontak erat. Jadi misalnya Dokter Kenyori ini di sini dengan teman-teman yang jadi perawat di Bangsal ini, ke pasien itu memakai alat pelindung diri. Jadi mereka tidak masuk definisi ke kontak erat. Oke, gitu ya. Jadi paham, terutama di keluarga lah ya. Jadi asal Anda posisinya kurang dari 1 meter itu dikatakan kontak erat. Iya. Oke, terus ini dok,
kita membicarakan masalah stigma ya dok. Beberapa waktu lalu kita semua dengar bahwa ada penolakan pemakaman jenazah teman-teman kita ya, yang dari kesehatan. Iya. Rasanya tuh boleh dikata kami di sini curhat ya, bahwa hati ini rasanya seperti teriris-iris, sedih banget, dimana teman kita itu sudah memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan harus insya Allah mati syahid ya, amin. Meninggal dan oleh keluarga ingin dikebumikan di tempat keluarga ya, dekat. Tapi ternyata mendapat penolakan dari masyarakat. Dan kita inginnya ini tidak terjadi lagi di Indonesia, mulai seterusnya. Semoga yang melakukannya pun menjadi taubat nasuha ya, diberikan hidayah oleh Allah dan terbuka hatinya. Pada dasarnya bumi Allah itu luas dan semua bumi Allah itu suci. Dan kalaupun ada orang kaya banget nih punya 5 juta hektar tanah, pada dasar itu bukan milik dia dan itu hanya milik Allah dan hanya pinjaman. Nah, yang menjadi pertanyaan, oh ya, sebelumnya dok, kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya buat teman-teman yang di kesehatan yang akhirnya harus menghadap Allah ya. Semoga semua diampuni dosanya, kemudian diberikan tempat terbaik dan insya Allah mereka mati syahid. Amin. Iya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah ini dok, apa yang menjadi masalah penolakan jenazah tadi dok? Sebetulnya kan udah ada protokolnya ya dok, harusnya masyarakat tidak berperilaku seperti itu. Boleh dokter jelaskan protokol untuk penanganan jenazah COVID itu seperti apa dok? Iya, jadi virus itu hanya tinggal atau hidup di orang yang hidup. Jadi kalau sudah menjadi jenazah itu virusnya juga udah mau lagi. Virusnya mati juga karena dia itu numpang hidup. Gitu ya dok ya? Betul. Sehingga kalau ada pasien COVID yang meninggal, itu virusnya juga sudah ikut mati. Nah, kalau pasien itu COVID meninggal di rumah sakit, maka kita di rumah sakit sudah ada protokol yang baku bagaimana cara merawat jenazah itu sampai siap untuk dikebumikan. Ya, jadi salah satunya adalah pasien itu di plastik. Jadi setelah meninggal pasien itu di plastik, kemudian dibungkus kafan, kemudian di plastik lagi, bungkus plastik lagi yang kedua, kemudian dimasukkan ke dalam peti. Kemudian petinya kemudian diselotip atau dilakban. Dilakban ya. Jadi kecuali satu hal, jenazah itu batuk, Anda bisa tertular. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin ya dokter. Nanti kalau itu lari semua dong semua orang ya. Oke ya, the next semoga tidak ada lagi yang menolak jenazah. Lebih-lebih itu tenaga kesehatan yang membantu dan kita nih semoga hatinya bisa terobati ya kalau misalnya ada teman yang akhirnya dihargai oleh lingkungan sekitarnya ya, tolong ya. Oke, next isolasi diri tadi udah ya dok ya? Sudah. Oh ya, ini kan kita lagi di Wonosobo nih ya. Kalau untuk kasus Wonosobo sendiri tuh kondisi pasien-pasien sini seperti apa dok? Mereka dapat apakah dari klaster tertentu? Penularannya seperti apa? Ya. Kalau beda dengan di Jakarta ya dok. Jadi kalau di Wonosobo memang kasusnya awalnya adalah bukan murni dari Wonosobo tetapi dari impor dari daerah lain. Nah kemudian dia menularkan ke anggota keluarga atau di sekitarnya. Jadi memang di Wonosobo sudah ada transmisi lokal. Transmisi lokal, makanya kita sudah masuk ke zona merah. Zona merah. Jadi maka dari pemerintah Kabupaten Wonosobo juga mengharuskan kita menggunakan masker karena ternyata banyak OTG. Oh iya, orang tanpa gejala tadi ya. Karena tadi itu mereka berpotensi menularkan. Walaupun mereka sehat. Nah, yang di Wonosobo terbanyak adalah dari impor dari Goa. Klaster Goa itu di mana-mana ya dok ya? Sebetulnya ada klaster gereja juga. Apa di Wonosobo ada yang klaster gereja enggak? Yang perjalanan ke Italia dan enggak ada. Enggak ada. Cuman Goa memang yang terbanyak di sini. Di daerah Kedu juga paling banyak adalah klaster Goa. Yang Goa ini kemudian menularkan ke sekitarnya. Dokter ada pengalaman yang
kurang mengenakan nggak selama merawat ini? Enggak sih, Enggak kita sih, baik ya? kita ikhlas, kita senang. Pasien-pasien juga keadaannya baik-baik dok. Jadi Iya. alhamdulillah di Wonosobo ini tidak ada Kasus berat, pasien ya? yang berat, tidak ada. Alhamdulillah, Jadi, semoga alhamdulillah. berikutnya grafiknya segera Segera slow down. turun, Ya, iya. harus segera turun ya. Karena Iya. Pak Presiden Jokowi juga menginginkan Mei ini segera turun. Doa kita bersama ya. Iya, Jadi kita doakan semoga mudah-mudahan ya. COVID ini cepat hilang dari muka bumi dan ada ekonomi bangkit kembali ya dok ya. Oke. Oh ya, kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, dokter-dokter jaga di IGD, farmasi, terus laboran juga ya. Seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua diberikan kesehatan, tidak sampai tertular. Kalaupun tertular semoga cepat sembuh dan bisa bekerja kembali. Ya. Ya, amin. Belum. Jadi Masker kalau masyarakat umum apakah harus pakai masker seperti ini? enggak ya. dok. Jadi kita bisa menutup mulut dan hidung menggunakan bahan apapun. Tidak harus menggunakan masker bedah dok. Tidak ya. Karena masker bedah ini kita pergunakan di rumah sakit. Kalau di luar kita menggunakan masker kain aja. Sekarang kan banyak orang jual. Iya. Ya. Jadi tidak masker perlu. kain cukup. Ya. Biarkan masker bedah ini hanya beredar di rumah sakit dan puskesmas atau pelayanan kesehatan klinik-klinik gitu ya. Jadi kita nggak rebutan beli ya pemirsa. Jadi pakai masker kain pun cukup sebetulnya. Tidak usah perlu memborong-borong. Iya. Nggak perlu. Ini ada pertanyaan nih dok. Apa tuh? Apakah sudah ada vaksinnya sampai saat ini? Oh iya. Jadi sampai saat ini belum ada vaksin. Belum ada vaksin. Oke. Mm-mm. Kalau vaksin flu itu beda ya. Beda, iya. Dengan corona. Iya. Yang kita tahu kan coronavirus itu ada kelompok keluarga virus yang sudah ini kali keberapa yang udah menimbulkan masalah penyakit ya. Mm-mm. Dulu kita kenal namanya SARS tahun SARS, 2002 2003. 2002, betul. Severe acute respiratory syndrome. Itu terjadi di Hong Kong ya, kalau nggak salah. Ya. Kemudian ada MERS-CoV. Ya. Middle East Respiratory Syndrome, Coronavirus. Ya. Itu, dan ini yang ketiga. Iya. Cakupannya lebih luas, angka kematiannya sekitar 7% 7% ya. 7%. Iya. Kalau dulu dok, waktu Gimana? 2002 itu SARS juga sangat mematikan waktu itu. Mematikan tapi dia sedikit Iya kasusnya sedikit. nggak banyak ya. Tetapi mungkin dulu belum terlalu banyak medsos sehingga tidak iya, terlalu betul-betul. heboh. Jadi iya. Jadi Kalau sekarang kan semua sudah ada di medsos sehingga kita bisa belajar dari situ, kita bisa mengetahui kita dari mana-mana, kita bisa melindungi diri kita maupun keluarga kita dok. Iya, jadi karena kasus sekarang ini udah banyak sekali medsos sehingga informasi yang masuk itu campur baur antara yang hoax. Ya, hati-hati. sama Hati-hati, hoax. jadi jangan sampai termakan hoax. Dan karena gini, kalau kita stres karena hoax, itu imun kita akan turun. Gitu. Dokter mungkin ada ingin yang disampaikan, pemirsa, gimana caranya? Yang terakhir nih sebagai quote, harus bagaimana gitu? Apakah harus minum vitamin tertentu? Kalau nggak minum vitamin resikonya tinggi. Sebetulnya gimana dok? Oh enggak. Jadi yang utama tetap adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan apa? Tidak perlu dengan harus menggunakan vitamin yang jenis A, B, C, enggak. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan tadi yang sudah disampaikan. Kalau memang mau bertambah dengan multivitamin boleh, apapun multivitamin baik. Kemudian jangan lupa buah, ya. Buah, sayur, protein tinggi. Iya. Karena pada dasarnya vitamin itu udah ada di dalam makanan-makanan yang kita makan tiap hari ya. ya. Kemudian jangan lupa dok, Apa tuh? stay at home. Stay at home. Iya. Iya, itu jadi nggak usah beli baju lebaran ke toko ya. Mungkin kalau sekarang mungkin solusinya dengan online shopping itu ya. Iya. Jadi Sekarang itu lebih dipermudah. aman daripada kita datang ke public places yang tempat berkumpul banyak sekali orang ya dok ya. Ya, tadi apresiasi untuk tenaga nakes. Jadi kalau yang di sini juga yang di Bangsal Flamboyan, Cempaka, Bougainville dan Anggrek. Kalau di RSI ada Mana dan Sofa. Kalau di sana malah mereka sebutnya Al-Wuhan, distrik utara, distrik selatan, pemirsa. Iya, Di PKU saya nggak tahu nama bangsalnya apa. Nggak tahu saya.
Oke, saya kira perbincangan kita kali ini cukup, Mungkin dokter. ada tambahan dok. Apa tuh? Bagaimana kita Oh, praktek cuci tangan ya dok? Oke, yuk. Supaya kita masyarakat praktekkan tahu ya. bagaimana cuci tangan yang betul. Sip. Ini kita kasih contoh pakai ini menggunakan hand rub ya. Yuk. Satu, dua, tiga, empat, 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 satu, dua, tiga. Oh iya? Tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. Oke. Ya, Tin, Jadi gitu ini ya. salah satu menjadi tugas juga buat anak-anak SD untuk membuat video hand scrub ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi ada sisi baiknya nih dari corona ya dokter. Jadi kalau tadinya tuh orang-orang yang agak jorok akhirnya karena takut kena corona ini menjadi lebih bersih, Iya. lebih sering cuci tangan pakai sabun gitu ya. Kalau Iya. kita di rumah sakit ada seperti ini hand scrub. Ya, Iya. jadi pesannya itu saja. Ya. Sering-sering cuci tangan yang betul ya dok. Karena kalau kita cuma cuci tangan begini Jadi aja, singkatannya apa tadi dok? selang-selang. Singkatannya tepung, telapak, punggung, tepung, selaci, sela, kunci, putar-putar, putar-putar. Nah. Tepung, selaci, puput. Tepung selasi puput ya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih kedatangannya Iya. untuk wawancara pada siang ini dokter. Mungkin Iya. next time kita akan membicarakan dengan kesehatan yang lain ya. Untuk kaitannya dengan paru. Saya udah ada satu PR nih dari ada yang nulis di komen. Mereka minta bagaimana caranya untuk supaya tidak rokok gitu loh. Oh, Di Wonosobo tuh kotanya kota parah, tembakau. kota tembakau. Iya. Kita tutup ya dok ya. Iya. Terima kasih teman-teman pemirsa yang sudah mendengarkan acara pada siang ini. Jangan lupa subscribe, like, and share jika Anda merasakan pembicaraan kita siang ini bermanfaat ya. Dan kalau ada usulan, tolong tulis di komen. Terima kasih. Oke, saya tutup Terima dengan kasih. wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.